Merdu nada seindah seruni, suara indah alunannya. Sesungguhnya dosa manusia akan diampuni, tetapi orang yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selamanya. Saya, Pastor Petrus Suharjono SCY, menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ketiga, Senin 23 Januari 2023. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudahlah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa kekal." Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, dan luar biasa. Dan semoga kita senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Yesus menegaskan, Yesus mengingatkan kepada kita semua supaya kita cukup jeli untuk membaca gerakan roh yang ada di dalam diri kita, gerakan roh yang ada di sekitar kita, untuk mampu melihat dengan gamblang, dengan jelas, apakah ini memang berasal dari Tuhan atau berasal dari kuasa si jahat. Semoga kita tetap mampu untuk melihat Allah di dalam keseluruhan hidup kita, di dalam diri sesama kita, di dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa menampakkan kemuliaannya, Tuhan senantiasa menampakkan kehendak-Nya kepada kita. Menjadi pertanyaan dan refleksi untuk kita, apakah kita cukup peka untuk membaca dan juga melihat apakah Tuhan sungguh-sungguh berbicara kepada kita? Apa yang hendak Tuhan katakan, apa yang hendak Tuhan sampaikan? Semoga itu semua cukup menjadi pelajaran bagi kita
untuk mengasah mata budi kita, mengasah hati kita, mengasah batin kita, untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.